Nenten lupa nggih di subscribe, like, dan hidupkan tombol notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi Al-Quran, yaitu Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Fokus kepada ayat 14, yaitu tentang bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Selanjutnya kita akan mencoba menyelami setiap lekukan-lekukan makna yang syarat arti dari beberapa cuplikan video ini. Bukaan berapa sih? Semangat ya sih. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang materi pendidikan agama Islam, yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Kita akan tadarus Al-Quran sebagai awal untuk membahas materi selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin
wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Selanjutnya kita akan membahas pengertian tentang hormat kepada orang tua, bahwa berbakti dan berbuat baik kepada orang tua merupakan pengertian awal dari hormat kepada orang tua, yaitu selanjutnya mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, dan taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintah. Hormat dan patuh kepada orang tua merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu, seorang anak memiliki kewajiban untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hal ini saya membedakan cara berbakti kepada kedua orang tua selama kedua orang tua tersebut masih hidup dan ketika kedua orang tua kita sudah wafat. Yang pertama adalah cara berbakti kepada kedua orang tua ketika beliau masih hidup. Yang pertama adalah bersikap sopan dan hormat terhadap keduanya, berkata dengan halus dan menjauhi perkataan kasar, merendahkan tubuh jika lewat di depan keduanya, selalu mengikuti nasihat baik keduanya, meringankan bebannya, dan terakhir berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan keduanya. Selanjutnya adalah cara kita berbakti kepada orang tua ketika beliau sudah tutup usia. Yang pertama adalah senantiasa berdoa bagi keduanya. Kita berdoa mudah-mudahan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan keluasan di dalam kuburnya, diampuni dosa salahnya, dan ditempatkan di sisinya yang paling layak. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya cara berbakti yang kedua adalah melaksanakan wasiat mereka jika beliau selama masih hidup ada wasiatnya. Kemudian yang ketiga, meneruskan hubungan baik atau silaturahmi dengan sahabat atau kenalan mereka semasa hidupnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, selalu menjaga nama baik mereka. Kemudian kita akan mendalami tentang bagaimana keutamaan berbakti kepada orang tua. Di sini kita banyak sekali keutamaan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah kita akan dimasukkan ke dalam surganya, insyaallah, amin. Yang kedua adalah sebagai penghapus dosa. Yang ketiga adalah dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Kemudian yang terakhir adalah akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunannya. Ibarat kata, buah tidak jatuh dari pohonnya. Kemudian adalah bagaimana perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Ini yang perlu dan penting untuk Ananda sekalian cermati dan pahami. Yang pertama adalah taat dan patuh terhadap perintah orang tua. Yang kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Kemudian mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya.
Yang keempat, tidak memotong pembicaraannya karena akan menyakiti hati keduanya. Kemudian yang kelima, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan beban orang tua. Selanjutnya, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Kemudian, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesadaran, apalagi jika keduanya sudah tua atau pikun. Terakhir, berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi keluar rumah. Jika Bapak Ibu Ananda ketika kamu berangkat sekolah, orang tua Ananda ada yang sudah berangkat kerja, paling tidak melalui telepon, WA, atau yang berkaitan dengan minta izin kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang telah mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Kedudukan guru adalah sejajar dengan kedudukan kedua orang tua. Karena jika orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita dengan tenaga dan hartanya, maka guru adalah orang yang telah membesarkan kita dengan ilmu-ilmunya. Kita juga berkewajiban hormat dan berbakti kepada guru sebagaimana wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Rasulullah SAW, sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan mewariskan ilmu pengetahuan. Barang siapa mengambilnya, berarti telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya adalah sikap kita terhadap guru. Ini yang paling penting untuk Ananda cermati dan pahami. Yang pertama adalah apabila bertemu dengan guru, hendaklah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, patuh dan taat terhadap perkataan dan perintahnya, tidak melawan dan membuka rahasia guru. Kemudian yang ketiga, bersifat tawaduk, rendah hati. Kemudian yang keempat, memperhatikan pelajaran yang diberikan dan melaksanakan nasihatnya. Kemudian yang selanjutnya, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menghormati keluarga guru. Demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan banyak manfaat dan hikmahnya bagi kita, dan mudah-mudahan mulai hari ini kita akan lebih hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.